Dokter Jawa, karya dari Putu Fajar Arcana. Dokter Rahayu bertugas di sebuah desa yang sangat terpencil, letaknya jauh dari ibu kota kabupaten. Perlu waktu hampir 2 jam untuk menaiki perahu motor. Ongkos yang diperlukan pula juga tidak sedikit, hampir mencapai 1 juta untuk melewati sungai-sungai dan rawa-rawa yang penuh dengan buaya. Sebuah beranda rumah tua yang terbuat dari kayu dengan halaman yang cukup luas, rumah itu digunakan sebagai puskesmas desa. Di papan puskesmas terdapat sebuah tulisan Puskesmas Desa Bisa Jaya. Di dinding puskesmas pula juga terdapat beberapa poster tentang cara hidup sehat, terutama poster tentang cara penanggulangan penyakit malaria. Tak jauh dari poster itu juga terdapat sebuah timbangan yang tergantung lengkap dengan selendang bayi. Hanya terdapat sebuah meja tua dengan sebuah bangku panjang. Biasanya Dokter Rahayu memeriksa pasien-pasiennya di bangku panjang itu. Tak jarang pula Dokter Rahayu juga tertidur terselonjor di bangku panjang ini. Lampu perlahan mulai menyala, terlihat Dokter Rahayu sedang tertidur terselonjor di bangku panjang itu. Tangannya yang menjuntai ke atas lantai kayu, dia tampak sangat lelah. Jam dinding yang diberikan oleh Bupati terpasang di dinding puskesmas menunjukkan pukul 2:05 dini hari. Diikuti oleh suara sala anjing yang diikuti juga dengan keributan dan keramaian di luar puskesmas. Suara siapa di sana? Dokter Rahayu pun terbangun dan melihat sekeliling puskesmas. Mas saja sini. Di hari seperti sekarang ini tidak baik untuk keluar rumah. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Iya, bawa masuk saja sini. Melahirkan memang tidak mengenal waktu ya, bisa terjadi kapan saja. Seperti halnya dengan kematian. Kematian? Kenapa aku melantur menyebut kematian ya? Sudah 3 tahun aku menjadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tidak pernah adil. Sebagai orang Jawa yang mewarisi harmoni dari para tetuanya, aku merasa dibenturkan dengan kenyataan yang pahit, yang sangat berbeda dengan apa yang telah diajarkan kepadaku. Aku menjadi saksi bahwa di setiap kesakitan, hampir seluruhnya berujung pada kematian. Asal kalian tahu, aku merasa gagal menjadi seorang dokter. Ya, dari kegagalan-kegagalan itulah yang menginginkanku untuk meninggalkan profesi yang berat ini, menjadi orang biasa-biasa saja dan tidak memiliki beban berat apapun. Ya, kalian sih enak, tinggal duduk-duduk aja seperti itu. Melihat aku bekerja keras, berlatih menjadi seorang. Itu yang belakang malah pakai ketawa. Kalau dibagi sih, sudah pasti serius. Pura-pura serius, biar mereka bisa cair. Ya. Kalian tahu bayi? Iya, bayi. Bayi yang baru lahir belum tentu selamat kok. Kok yang baru lahir? Yang sudah lahir pun belum tentu menjadi seorang anak-anak. Asal kalian tahu, dalam semingguan yang lalu sudah terdapat 61 anak yang meninggal di desa ini. Katanya Bapak Presiden sih, kasus ini ditetapkan sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah bangsa ini. Dulu ada sebuah kasus di desa ini kehabisan beras. Asal kalian tahu, kami membawa beras dari ibu kota kabupaten menggunakan perahu. Kira-kira bisa memakan waktu hampir 2 hari.
tiba-tiba aku mendengar sebuah kabar bahwa perahu yang bawa beras itu tiba-tiba pecah. Orang-orang pun juga habis dimakan oleh buaya, serta beras pun juga habis diikuti arus sungai. Lantaran, tapi anehnya, kenapa semua warga rame-rame berbondong-bondong pergi ke puskesmas? Mereka menuding bahwa aku adalah dalang dari semua masalah ini. Apalagi kepala suku itu, namanya Bapak Tibo, yang berkata paling keras. Begini katanya, kami ini hanyalah orang primitif. Jangan kau permainkan pula. Kami ini hanya ingin makan beras seperti orang-orang Jawa. Kami ingin modern toh. Tolonglah berbagi beras itu kepada kami. Lalu aku pun memberanikan diri untuk angkat bicara. Bapak Tibo, maaf sebelumnya. Saya ini hanyalah seorang dokter. Saya tidak punya beras. Bagaimana jika sementara waktu ini kita kembali makan sagu? Bukankah di tanah Papua ini banyak sekali tumbuh sagu? Tetapi mereka tidak mau tahu. Mereka hanya ingin makan beras. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Iya, mari, bawa masuk saja sini. Mari Bapak, mari Ma, bawa masuk saja. Di setiap kelahiran kita harus bisa memberikan kesempatan hidup. Hidup. Dari situlah aku merasa gagal menjadi seorang dokter. Di tengah-tengah kekayaan yang melimpah, mengapa tragedi gizi buruk dapat terjadi? Bagaimana bisa di tanah surga ini kita dapat merasakan kelaparan? Sampai ada seseorang transmigran dari Bali yang menyentak hidupku. Dia berkata, hidup itu harus menanam, tidak bisa langsung memetik hasil. Dari kata-kata itulah aku berpikir sepanjang malam. Tapi benar juga, sebagian orang di desa ini menebang pohon sagu untuk dijual, dan sebagiannya lagi menangkap ikan untuk dimakan. Tetapi setelah sungai-sungai pun ikut tercemar limbah dan pohon-pohon sagu pun habis karena ditebangi, kehidupan di desa ini benar-benar morat-marit. Kalian tahu apa yang mereka makan? Anak-anaknya hanya disuguhi dengan batok dan sabut kelapa muda. Sedangkan orang tuanya hanya memakan buah nipah. Itu pun kalau di sini masih ada. Ya, seperti itulah. Seperti apa yang aku bilang tadi, bahwa di desa ini sedang dilanda dengan kasus gizi buruk. Karena itu aku merasa harus di sini bersama mereka dalam keadaan sulit apapun. Ya sih, memang kepala suku itu memang tidak pernah sepaham denganku. Tetapi aku yakin bahwa di dalam kesulitan hanyalah kebersamaan yang dapat menyelamatkan hidup kita. Sampai-sampai Bapak Tibo tiba-tiba datang kepadaku. Dia membawakanku sebuah hiper dan mengundangku di acara tradisi bakar batu. Tradisi bakar batu adalah tradisi yang digunakan untuk ucapan rasa syukur. Wah, berarti sudah ada yang istimewa dong di desa ini. Tapi apa ya? Kemudian malamnya aku pun datang. Aku melihat semua warga sedang membuat sebuah lingkaran. Di tengah-tengah kerumunan warga, aku melihat seorang transmigran dari Bali yang kemarin menyentak hidupku. Salah satunya berbicara seperti ini. Aku menanam ini semua di tanah Papua, tentu saja untuk orang-orang Indonesia. Nah, di situ aku mulai paham. Tapi mohon maaf, aku tidak bisa menceritakan ini kepada kalian. Itu adalah pasienku yang menungguku di luar halaman. Bapak, Mama, mari masuk saja di puskesmas ini. Puskesmas ini sudah dibuka untuk semua orang. Gak usah takut sama yang namanya dokter Jawa. Kita semua saudara toh. Perjalanan Jakarta Cirebon PP Minggu 24 sampai 25 Februari 2019.